Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan pelajari bersama tentang darah, yaitu komponen darah dan kelainan atau penyakit pada darah. Darah terdiri dari dua bagian, yaitu bagian padat yang disebut sel-sel darah dan bagian yang cair disebut plasma darah. Bagian yang padat sel-sel darah terdiri dari 1. Sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga keping darah atau trombosit. Berikut ini gambaran sel darah putih atau leukosit, kemudian trombosit atau keping darah, dan sel darah merah atau leukosit. Kemudian perbandingan komponen darah manusia, 55% berupa plasma darah, kemudian kurang dari 1% berupa leukosit dan trombosit, dan 45% berupa eritrosit. Berikutnya plasma darah. Fungsi plasma darah adalah A. Mengangkut sari-sari makanan dari dinding usus halus ke seluruh tubuh. B. Mengangkut oksigen dan karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pengubahan sari makanan ke paru-paru dan dikeluarkan melalui alat pernapasan. C. Memelihara keseimbangan air, asam, dan basa di tubuh. Dan D. Menghasilkan zat kekebalan tubuh pada penyakit atau antibodi. Sel darah merah berfungsi sebagai pengangkut oksigen, kemudian berbentuk pipih seperti cakram, cekung di tengah, dan tidak berinti. Berikutnya sel darah merah dihasilkan oleh hati dan sumsum merah pada tulang pipih. Sel darah merah berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Dan sel darah merah yang sudah mati dihancurkan di dalam hati. Berikut gambaran sel darah merah. Selanjutnya sel darah putih. Seperti ini. Berbentuk tidak tetap karena selalu bergerak aktif. Berwarna putih, punya inti, ukurannya lebih besar dari sel darah merah. Dihasilkan oleh sumsum tulang limfa dan kelenjar getah bening. Berfungsi membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam darah dan tubuh. Selanjutnya, keping darah. Berbentuk tidak beraturan, tidak berinti, dan mudah pecah. Ukurannya sepertiga dari ukuran sel darah merah. Mengandung fibrinogen yang membantu proses pembekuan darah untuk menutup luka. Fungsi darah: 1. Mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. 2. Mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Yang keempat, mengedarkan hormon.
Yang kelima, pertahanan tubuh terhadap infeksi atau sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi dan membunuh kuman penyakit. Yang keenam, membawa sisa-sisa pembakaran dari seluruh organ tubuh ke kulit dan ginjal bersama keringat dan air seni. Yang ketujuh, menutup luka-luka pada kulit. Beberapa penyebab kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah yaitu faktor keturunan, obesitas, pengaruh dan dampak dari penyakit kronis, faktor gaya hidup tidak sehat seperti asupan gizi yang buruk dan tidak teratur, kurang istirahat, serta jarang berolahraga. Yang terakhir, merokok dan konsumsi alkohol. Gangguan dan penyakit yang dapat terjadi pada jantung dan aliran darah. Yang pertama, penyakit hipertensi. Gejala: tekanan darah di atas normal. Penyebabnya keturunan, menderita obesitas, dan mengkonsumsi garam berlebih. Yang kedua, hipotensi. Gejalanya tekanan darah di bawah normal. Penyebabnya kekurangan nutrisi, gangguan hormon, dan pendarahan. Kemudian serangan jantung. Jantung melemah karena kekurangan oksigen. Penyebabnya penyumbatan pembuluh darah akibat timbunan kolesterol. Penyakit selanjutnya aritmia. Gejalanya detak jantung tidak beraturan. Penyebab serangan jantung dan gangguan elektrolit. Penyakit selanjutnya kardiomiopati. Gejalanya kelainan bentuk dan kekuatan otot jantung. Penyebabnya keturunan dan penuaan. Berikutnya gangguan dan penyakit yang dapat terjadi pada sel darah. Yang pertama, penyakit anemia. Gejalanya kekurangan sel darah merah. Penyebabnya kekurangan zat besi dan pendarahan. Yang kedua, penyakit siklemia. Gejalanya sel darah merah berbentuk sabit. Penyebab keturunan. Yang ketiga, penyakit leukemia. Gejalanya produksi sel darah putih di atas normal. Penyebabnya keturunan, bisa kelainan genetika, dan memiliki riwayat kanker. Penyakit yang keempat, talasemia. Gejalanya bentuk sel darah merah tak beraturan. Penyebab keturunan. Penyakit yang kelima, hemofilia. Gejalanya darah sukar membeku. Penyebabnya keturunan. Berikutnya gangguan dan penyakit yang dapat terjadi pada pembuluh darah. Yang pertama, penyakit sklerosis. Gejalanya pembuluh darah mengeras dan kaku. Penyebab kebiasaan merokok, obesitas, dan diabetes. Penyakit yang kedua, stroke. Gejalanya suplai darah ke otak terhambat. Penyebabnya pembuluh darah ke otak tersumbat. Penyakit yang ketiga, varises. Gejalanya pembuluh darah vena melebar. Penyebabnya terlalu lama berdiri. Demikian tadi komponen darah dan beberapa kelainan atau penyakit pada darah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.